Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma amin. Baik, ahlan wa sahlan bikum jami'an. Ayyuhal ikhwah fillah, santri tulab kelas 7 MGW Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di hari Rabu dengan izin Allah taala kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan KBM daring kita, khususnya di mata pelajaran An-Nahwu. Insyaallah materi kita pada kesempatan kali ini masuk ke tema baru, yaitu tentang jenis-jenis isim ditinjau dari bisa berubah atau tidaknya harokat huruf terakhirnya. Jadi di sini nanti insya Allah kita akan belajar kenapa dalam bahasa Arab itu ada kata yang huruf terakhirnya dari kata tersebut bisa berubah. Misalnya kata rojulun, rojulan, dan rojulin. Itu termasuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Sebelum kita masuk, ya, seperti biasa, untuk memurojaah secara umum ya, kalian untuk kelas 7 mohon jangan dilupakan beberapa materi sebelum-sebelumnya yang sudah pernah kita bahas bersama-sama. Entah itu terkait dengan isim, entah itu terkait dengan fi'il atau yang lainnya. Misalnya isim mufrad, isim musanna, isim jamak, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Begitu pula dengan yang namanya ad-dhamair ya. Ada misalnya dhamir yang untuk orang pertama, untuk orang kedua, untuk orang ketiga. Serta penerapannya baik itu fi'il madhi atau fi'il mudhari terhadap dhamir tersebut ya. Jadi kita pelan-pelan, tetapi pelajaran yang dahulu kala jangan sampai dilupakan. Minimal dibaca atau minimal memiliki gambaran, oh mufrad contohnya ini, oh musanna contohnya ini, oh jamak ada 3, jamak mudzakkar salim, muannas salim, jamak taksir. Oh ini perubahannya, misalnya sabirotun, sabirotani, sabirat ya. Kurang lebih seperti itu. Mohon ya diulang-ulang sebisanya, semampunya ya. Tidak harus semua materi dihafal, dikuasai, tidak. Tapi minimal paham, oh saya ini kelas 7, pelajaran saya nahwu, bab pertama ini misalnya isim, bab kedua fi'il, bab keempat dan seterusnya. Sampai kita masuk di bab sekarang, jenis-jenis isim ditinjau dari bisa berubah atau tidaknya harokat huruf terakhir. Kemarin kita juga belajar jenis-jenis isim, tapi dari segi jumlahnya. Kalau 1 itu mufrad, 2 itu musanna, 3, 2 atau lebih itu namanya jamak. Dan jamak pun terbagi menjadi 3, ada yang mudzakkar salim, ada yang muannas salim, dan ada jamak taksir ya. Jadi memang materinya kalau kita jabarkan secara mendetail itu banyak. Setiap isim ada karakter, ada pembagian berdasarkan acuan masing-masing. Oleh karena itu minimal kalian di pikiran ada gambaran. Oh ini isim, contohnya ini. Oh ini kata kerja, oh ini dhamir, ya kurang lebih seperti itu. Baik, silahkan kalian buka kitab atau bukunya halaman 51. Sini kita pelan-pelan ya, tapi mohon diperhatikan. Sudah 51, jenis-jenis isim bila ditinjau dari bisa berubah atau tidaknya harokat pada huruf terakhir terbagi menjadi 2. Yang pertama al-ismul mu'rab atau isim mu'rab, dan yang kedua al-ismu al-mabni. Kemudian pertanyaan untuk kita sebagai kata pengantar ke materi, apa sih yang dimaksud dengan isim mu'rab itu? Dan apa yang dimaksud dengan isim mabni itu? Kita buka halaman selanjutnya, ini bagian kita ya, tapi tidak semuanya. Al-ismul mu'rab. Baik, silakan nanti kalau ada poin-poin penting, keterangan dari Ustadz bisa ditambahkan. Pertama, isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah harokat akhirnya, harokat huruf terakhir karena sebab-sebab tertentu ya. Dalam bahasa Arab ada isim, nama atau kata benda
yang dari susunan setiap huruf dari kata tersebut, huruf terakhirnya yang berharokat itu bisa berubah-berubah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kata rojulun, seorang laki-laki. Rojulun, perhatikan kata rojulun terdiri dari 3 huruf, ro, jim, lam. Dan lamnya ini secara umum dibaca rojulun. Tetapi nanti ada suatu saat kata yang biasanya kita baca rojulun bisa kita baca menjadi rojulan atau bahkan rojulin. Isim mu'rab itu kita mempelajari berubah harokat terakhir. Kenapa bisa rojulun, kenapa bisa rojulan, dan kenapa bisa rojulin. Kita mulai. Contoh yang pertama, ja'a rojulun. Artinya telah datang seorang laki-laki. Kenapa rojulun berakhiran dhammah tanwin un? Karena kata rojulun sebagai fa'il. Bahasa mudahnya sebagai pelaku, ya, sebagai pelaku. Kemudian yang kedua, paling tengah, ra'aitu rojulan. Aku telah melihat seorang lelaki. Perhatikan yang dibundari itu, yang dilingkari kata-kata rojulan, huruf terakhir lam, lan, berakhiran dengan fathah tanwin. Kenapa? Karena kata rojul di situ kedudukannya sebagai objek. Dan yang ketiga, marortu birojulin. Marortu birojulin. Perhatikan di kata rojul, huruf terakhir lam yang dilingkari dia berharokat lin. Marortu birojulin. Artinya aku berpapasan, aku telah melewati seorang lelaki. Kenapa dibaca rojulin? Berakhiran dengan tanda kasroh tanwin dikarenakan kata rojulin didahului oleh huruf jar, ya. Itu tadi contoh sekaligus analisa pembahasan terkait gambaran secara umum kenapa bisa dibaca rojulun, kenapa bisa dibaca rojulin, kenapa bisa dibaca rojulan dan rojulin. Seperti ini dulu ya penjelasannya secara umum. Memang betul barangkali nanti bagi kalian agak berat ya. Karena seharusnya kelas 7 itu bukan ke bagian i'rab. Cukup tahu saja, oh i'rab itu isimnya bisa berubah ketika membaca rojulun, rojulan, dan rojulin tanpa mempelajari kenapa bisa. Karena itu materi untuk kelas kuliatul mu'allimin atau kelas yang aliyahnya. Kemudian catatan saya bacakan. I'rab adalah perubahan yang terjadi di akhir suatu kata yang disebabkan oleh sebab-sebab tertentu. Bahasa mudahnya i'rab itu perubahan huruf di akhir kata dalam bahasa Arab. Perubahan huruf di akhir kata dalam bahasa Arab itu sudah cukup ya. Contohnya apa? Tadi rojulun, rojulan, dan rojulin. Tapi tidak boleh huruf sendiri. Rojulun saja tidak boleh. Harus ada kalimat sempurnanya atau jumlah sempurnanya. Kemudian catatan atau kaidah yang kedua, sebab-sebab i'rab lainnya akan diketahui seiring dengan berjalannya waktu pelajaran nahwu ini insya Allah. Jadi mudahnya ya untuk kalian, apa itu mu'rab? Isim yang harokat di huruf terakhir suatu kata bisa berubah-berubah. Karena apa? Sebab-sebab tertentu. Sebab-sebabnya akan kita pelajari di materi-materi yang akan datang. Bahasa mudahnya kita tahu dulu contohnya rojulun bisa dibaca rojulun, bisa dibaca rojulan dan rojulin, itu namanya isim mu'rab. Dari mana? Harokat akhir suatu kata. Di sini katanya rojulun, hurufnya ada ro, ada jim, ada lan. Yang menjadi mu'rab yang huruf terakhir, harokat terakhir. Rojulun, dhammah tanwin, rojulan lan fathah tanwin, dan rojulin lin kasroh tanwin. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.